kalau tidak di masjid berarti tidak sah. Nah itu debatable. Terima kasih. Ya, berkaitan dengan sholat di jamak atau karena sebab gitu, terima kasih. Karena ada sebab ya, tinggal sebabnya syar'i atau tidak. Syar'i atau tidak itu maksudnya sesuai dengan syariat atau tidak. Di jamak takhir misalnya, maghribnya di waktu isya bareng di jamak di belakang. Itu boleh enggak? Kalau keadaannya sesuai syariat diperbolehkan maka boleh. Misalnya bepergian. Bepergian nanti kita sholatnya ketika isya saja di jamak takhir, boleh. Itu boleh. Tapi kalau tanpa alasan itu, alasannya apa selain itu yang syar'i? Dengar. Operasi misalnya, itu boleh. Yang syar'i, karena kalau nggak seperti itu mau gimana kan gitu. Ya, kalau kita yang jadi dokternya misalnya, aku tadi dokter misalnya ya. Nek jadi dokter ya boleh waktu sing tidak nabrak waktu sholat. Kan bisa, operasi itu kan bisa dijadwalkan kan gitu. Nah, bisa dijadwalkan tentunya bisa diperkirakan. Nek penyakit seperti ini operasi biasanya pirang jam. Nabrak sholat atau orang. Nek aku dokter, aku yang milih waktu sing ora nabrak sholat gitu. Kok gitu misalnya kaitan dengan sesar misalnya. Itu dokter mana itu? Muhammadiyah, PKU Muhammadiyah itu mesti operasinya barisa. Ngopo? Itu baru pantri piro tekan jam bengi bebas. Wis sholat sih. Bahkan dokternya itu mesti sholat dulu di masjidnya sana. Jadi seperti itu. Saya sering melakukan sholat di PKU misalnya. Itu ketemu sama dokternya masih. Sholat maghrib ada, sholat isya ada, ketemu lagi. Bukan, ya nggak harus nyapa sih. Tapi tahu kan itu dokternya kan gitu. Dia melakukan operasi di waktu-waktu yang memang tidak nabrak waktu sholat. Kecuali darurat, nek rasa iki mati misalnya. Nah itu namanya darurat. Nah itu baru segera. Tangani mungkin sholat mundur, monggo. Namanya darurat. Kaya nek orang mangan iki mati. Nah, padahal ini haram. Nah itu boleh. Boleh dengan syarat karena ada kedaruratan tadi. Paham nggih sampai sini nggih? Nah, tapi kalau misalnya ini yang sering terjadi dan ini salah, apa itu? Mantenan. Paham ya? Itu nggak boleh. Itu bukan alasan syar'i. Apa sih pentingnya itu? Walimah itu yang penting undang banyak orang pada tahu kita udah nikah, selesai. Mana coba golekno dalil kon dandan ayu pas kuwi ora eneng. Enake gor aulim walau bisatin, walimahilah meskipun dengan satu kambing. Bolehno wedhus bar. Perintah itu tok, apa eneng dandano sing ayu ora eneng. Dandano ganteng ora eneng. Apa meneh tinggalno salatmu apa unduren salatmu ora eneng. Ini yang sering terjadi. Bahkan ya karena aku rasa wudu dan seterusnya. Bahkan bapak saya almarhum ketika nikahan saya, karena nikahan saya itu kan ning gedung bareng, itu ora gelem dandani sih aku tak bariki sholat kok aku bar sholat tak dandani ya monggo, tapi bariki aku cek wudu sholat. Itu waktu isya. Biasanya kan jam 7 naik itu biasanya. Waktu isya ya isya sik ora gagas. Tamu wis teko wis karep ora arep kiamat ora gagas. Waktune salat aku salat. Jadi bisa jadi kalau boleh diomongkan gitu, kiamat ya kiamat toh. Jadi seperti itu. Karena ya kewajiban kita itu ibadah. Mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ngono.
Tugas kita ibadah. Ini gur ngono kuwi itu gur sampingan itu. Jadi ini penting. Paham ya sampai sini ya? Atau misalnya pagi, walimahnya pagi. Pagi pun itu usahakan sebelum jam 12 itu selesai gitu loh. Jangan jam 10 rapopo, jam 11 rampung, setengah 12 wis kukut kabeh, tinggal sholat, selesai. Jangan sampai nabrak waktu duhur. Jadi usahakan seperti itu kalau bikin acara. Ini perlu dijokke jam 8 ke jam 9 ya rapopo. Nah, yang penting waktu sholat itu udah siap standby sholat, nggak ganggu acara. Jadi seperti itu, diminis benar. Itu semua bisa diminis kalau bisa diperkirakan. Nah, paham nih sampai sini nggih? Barangkali yang kedua tadi apa? Sholat apakah harus di masjid gini? Kaitan dengan sholat, laki-laki itu sholatnya di masjid. Berkaitan dengan ini, ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mewajibkan dengan dalil Shollu fi buyutikum. Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Karena setiap sholat itu bagus dilakukan di rumah kecuali yang wajib. Semua sholat sunnah bagusnya dilakukan di rumah. Semua sholat itu bagus dilakukan di rumah kecuali yang wajib. Saya ngomong Nabi. Berarti yang wajib di mana? Di masjid. Tidak di rumah. Selain itu, Nabi pun juga pernah bersabda bahwa saya pengen banget nyuruh ada pengganti. Saya nyuruh salah satu di antara sahabat untuk menggantikan saya. Saya akan bawa kayu bakar, akan saya bakar rumah orang yang tidak melakukan sholat di masjid. Meskipun ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi pernah diucapkan. Ada keinginan kuat. Kenapa kok Nabi seperti itu? Karena lebih baik orang itu dibakar di dunia aja daripada sesuk ning akhirat dibakar. Bakar aja rumahnya, berarti Melayu ya urusanmu. Tak bakar rumahmu. Kalau kayak kehilangan satu rumah, ora apa-apa nih omah iso diganti, tuku neh gaene iso. Tapi nih sesuk sampai kebakaran ning akhirat susah untuk masuk surga. Paham ya sampai sini? Tapi ada yang bilang itu tidak terus fardu ain. Nah, maksudnya ya ada yang bilang hukumnya terus tidak sampai fardu ain. Ya minimal fardu kifayah lah, minimal. Kenapa kok gitu? Misalnya sak Solo reneng sing salat masjid dosa kabeh. Ya kok ngono, lha sing adzan sapa? Adzan itu kan fardu kifayah hukumnya. Nek reneng sing adzan sing salat sapa? Nah, kan hukum adzan itu kan fardu kifayah. Kalau sampai tidak ada adzan sama sekali berarti semua penduduk situ dosa. Lah nek adzan di masjid berarti kan salat di masjid. Ini gitu. Paham ya sampai sini ya? Ya monggo, yang penting ada usaha dulu. Maksudnya ada usaha ke masjid kalau memang ada. Kalau nggak ada, bagaimana? Darurat namanya. Paham ya? Nah gitu aja, atau tahunnya aku kampung setempat tahu ya. Silakan. Kemungkinan itu kan operasi itu tidak mungkin 1 jam atau 2 jam. Mungkin kalau operasi berat berarti kan lebih panjang waktunya. Apakah itu bisa dijama atau harus sholat datang ke masjid? Terima kasih. Jadi sebelumnya kan saya sudah bilang loh,
kaitan dengan operasi. Intinya gini, operasi itu kan ada waktu yang jauh dari waktu sholat, bisa diperkirakan. Operasi besar bisa diperkirakan ini berapa jam. Nah, cari waktu yang tidak mengganggu sholat. Nah, tadi udah saya sampaikan di PKU itu loh, operasinya barisa mesti operasinya mulai barisa. Kenapa? Dokternya sholat sih. Kok ngerti? Aku ya sholatnya masjid masalahnya. Masjid kuno ngerti dokternya kuwi. Dan dia sholat. Bahkan pas orang ngurusi bedah sesar atau operasi seperti itu, mesti nih pas waktunya sholat, dokter-dokterku ya sholat ning kono. Karena memang ya kembali lagi itu doktrin dalam Islam seperti itu. Apa sih pentingnya jadi dokter ngono loh? Jadi dokter itu memang profesi, iya. Tapi yang lebih penting profesi dia sebagai hamba Allah harus sholat. Karena kita diperintahkan hidup ini hanya untuk ibadah. Untuk selain itu bisa diajukan atau diundurkan. Kalau enggak pagi kan gitu. Pagi habis subuh jam 7, jam berapa kan bisa diperkirakan duhur selesai gitu aja. Anti berapa aja bisa diperkirakan. Tidak nabrak waktu sholat. Semua bisa dihitung. Apalagi zaman sekarang semua bisa diperkirakan, didelok sik piye, di-scan dan lain sebagainya, itu bisa dilihat semuanya. Ngoten nggih. Enggak ada alasan untuk meninggalkan sholat sesibuk apapun jenengan. Nah gitu. Bahkan saya tadi permisalkan kalau saya dokternya ya mesti milih waktu yang longgar tadi. Bukan malah dipas-paske gini so nabrak sholat kuwi. Bukan gitu, itu salah namanya. Paham ya? Yang lain monggo silakan. Ya. Di luar dari hukum-hukumnya. Sekarang gini aja, secara logis. Di luar dari hukum-hukumnya, berkaitan dengan pahala saja itu kan jauh. Permisalan antara sholat di rumah dan sholat di masjid berapa derajat? 20 minimal 25. Hadisnya 25 ada, 27 ada. Nah saiki nek guruku ngomongin ngene, kira-kira kowe kerja ning Solo sak yuta, kerja ning Jogja 7 yuta sebulan. Kowe milih ndi? Jogja no Pak. Iya wis. Memang masjidmu adoh kok omahmu tekan Jogja luwih adoh ndi? Ngono tok. Kowe salat ning omah kan sebagaimana kamu kerja di rumahmu. Kamu kerja di rumahmu gaji 1 yuta. Kamu kerja ning Jogja 17 yuta. Jenengan milih ndi? 17 yuta meskipun PP. Mesti kuwi go duit nih, duit ketok masalah. Itu secara logis menungso mbok arep kon PP ya dilakoni. 17 yuta. Nek jenengan kira-kira pilih pundi, Pak? Wis ngono tok wae itu rasa nanggo dalil. Iki kaitan dengan 17 karo 1 perbandingan iku ngono ketok rasa pahala ra ketok. Wis kira-kira wis perbandingane ngono kuwi. Kan kerja ning kene, kowe kerja kene, ngamar kerja ya wis, kerja nek ning kene gajimu 1 yuta, nek ning Jogja 17 yuta, milih ndi? Mangkat to arep ninggal ke keluarga, ninggal ke apa-apa, tetep mangkat. Udahno mangkat. Absen kudu tepat waktu, mangkat wis. Ini yang pernah absen kudu absen sih ini telat potong gaji, wes. Wis baru udah bledek mangkat. Dan bledek ya juga mobil loh. Mobilnya dinggo. Gitu loh. Pernah saya sampaikan seperti itu. Kadang kalau bertolak pada
apa namanya tadi, pahala. Nah kadang hanya ngikuti pahala, kadang karena ada juk-juk yang begini, yang teman-teman yang sudah ke tanah suci sudah dapat pahala beribu-ribu kali, berarti punya cadangan, itu guyonannya itu. Jadi saya di sini agak santai. Mungkin yang 27 kali tadi ya wes aku untuk 1 kali ya enggak apa-apa. Debat-debatnya maksud saya begitu, di luar tuh sering diskusi teman-teman. Ya, jadi gini. Aku lebih mesake meneh wong wis tekan wis haji, wis umrah tekan kono salate ning hotel. Oleh mesake. Mesakene apa? Bayar larang gua apa? Nek aku wegah. Nah aku bayar larang ku ya aku gen entuk pahala sing luwih akeh. Dicucuke. Adoh saka Masjidil Haram. Turu ngono ya ora apa-apa. Sapa yang larang aku ya pernah turu kono. Udah, wis rene ora mungkin ana sing ngusir. Maghrib Isya mesti serasa dadak nggo mulih, ngapain mulih. Wis ning kono wae dikir maca Quran apa doa bebas. Nah, perbandingane nek jenengan salat ning kene 100.000 kali, ning kono pisan tok piye. Lah ngono kok milih ning hotel, walah. Bayar larang-larang nggo apa men harapan. Berpindah turu ning hotel. Apa ngerti ning Solo wae turu wong dina. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kalau kita tahu fadilahnya, kita pasti akan ngejar itu. Meskipun berat, meskipun harus jalan, meskipun berkilo-kilo harus jalan atau transportasi saya bayar, ya semonggo. Jadi seperti itu, saya sayangkan seperti itu. Pahami sampai sini ya? Lah, apa meneh, sing luwih kurang ajar meneh. Aku kan pahalaku wis akeh, bar kuwi tekan Indonesia ora tau salat ning masjid. Serwet Nah, pahalaku kan wis akeh ning kono. Padahal ning kono salate ning hotel. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pahala-pahala gini waktu di Mekah itu. Jadi memang sudah akhir-akhir mau ke Arafah dulu. Itu pembimbing itu menganjurkan tidak usah ke masjid, sholat di tempat nginam itu. Karena nilainya sama saja, katanya gitu kan. Karena kita ini tinggal di tanah haram, berarti sama saja tinggal di daerah masjid. Gitu. Nah, jadi nilainya sama katanya ya. Kira-kira gimana tuh? Masa ngono sih keterangannya? Iya gitu. Karena kita dilarang ke masjid itu karena waktu mendekati ke Arafah Kuing, karena katanya nanti kecapean gitu kan, akhirnya disuruh atau di masjid-masjid di dekat kita nginap gitu kan. Ya. Nah itu gimana? Makanya perlunya ilmu itu di sini. Perlunya ilmu itu di sini. Nah sekarang gini. Hadisnya itu apakah menunjukkan bahwa sholat di tanah haram atau sholat di Masjidil Haram? Coba nanti dicek hadisnya. Kalau di sholat di Masjidil Aqsa itu 500 kali lipat dari sholat di masjid yang lain. Sholat di Masjid Nabawi itu 10.000 kali lipat dari sholat di masjid yang lain. Sholat di Masjidil Haram itu 100.000 dari sholat di masjid yang lain. Hadis iki ngono kuwi ora eneng, iki ning tanah haram ora eneng. Di Masjidil Haram. Gitu lah. Pak Bu, kalau memang itu omongannya bener loh ya. Itu mesti orang-orang sing masjid-masjid apa namanya imam-imam di masjid sekitar situ
Itu ya ning masjid tok no. Masjid sekitarnya kan banyak itu. Nanti di rodok munggah sithik ning nggon perkampungan kan ada masjid mesti. Ada musola-musola, ada masjid-masjid, ada imamnya. Itu ora mungkin ning Masjidil Haram no, ngapain? Kalau memang keterangannya seperti itu loh ya. Tapi faktanya saya dulu pernah dapetin. Jadi saya dapetin mungkin pernah saya ceritakan di sini. Dia itu imam di Jeddah. Imam di Jeddah enggak cuma imam, mungkin ning kene takmire ngono wis. Imam di Jeddah nek enek kesempatan pergi ke Masjidil Haram, itu udah pagi udah sampai di Masjidil Haram, sholat di sana, sholat terus. Dia ngomong padahal dia imam, dia tinggalkan masjidnya untuk mencari keutamaan di Masjidil Haram ini, sampai seperti itu. Dan ada jadi imam no, mungkin ya megah masjid wae ngapain tak ngamurkan masjid saya. Lah iya ya mau 100.000 banding 1 tetepan, apalagi di hotel. Terus kaitan kalau ada omongan-omongan seperti itu sebenarnya itu yang mutawifnya atau yang ngurusi itu wegah ruwet menubahe. Ndak golek-golekan kesuwen kok malah ketinggalan bis, malah ngene piye wegah menubahe. Lah wis ngono kuwi, makane mereka menghalalkan segala cara karena apa wis kebiasaan ning Indonesia yang ngono kuwi. Nah kan biasa toh. Nah makanya bahkan jangankan di Arafah, itu yang tanggal 8 namanya tarwiyah itu dihilangkan karo wong Indonesia kok coba. Wong haji nek ora ngerti dalile, wong bodho ora ngerti ya gur melune ning Arafah sik mulai ini. Padahal sebelumnya Arafah itu kan 9. Tanggal 8 itu ada namanya tarwiyah di Mina. Sing haji enek tarwiyah ra coba sing. Nah, itu banyak sekali yang menghapus itu. Wis langsung ning Arafah, pokoknya haji ning Arafah. Ya bener memang itu yang wajibnya di sana, tapi di tarwiyah itu sunnah memang. Tapi nek sunah jenengan wis bayar larang tekan kono kok tinggal kian ngopo kan. Ngono wae. Jadi hal-hal yang seperti itu kita butuh ilmu. Ben ra iso dihapusi karo wong-wong ngono ki lho. Wong sing wegah ruwet. Jadi ngurusi ngono kan ya memang kesel, aku ya ngerti bayaranmu ya gede ya. Ngono wae. Nah bareng kon ngurusi sing ngene iki wegah terus tak apusi kan ya tanggung aja sendiri nanti di akhirat ngono wae. Cukup nggih? Oh, belum tahu berarti. Di Mina itu juga ada masjidnya. Kok tahu? Lah aku turuku ning jajare masjid kok. Urung kenal. Yang pernah haji ketika di Mina, enak masjid ora? Enggak pernah pergi ning kono kuwi tak salate ning kono. Itu ada masjidnya. Nah, bahkan Nabi ketika di Mina itu kan ada khutbah di situ. Itu ketika di Mina saya di samping masjid ning kono ada khutbah terus. Kaya ning zamane Nabi kae. Ya kurbi bahasa Arab ngono wae. Salat ning tenda ya iya, karena ya mau mutawife apa sing ngurusi wegah ruwet. Nah di sini aja ngono. Padahal di masjidnya itu gede yoan. Ning Arafah apa ning masjid jenengan? Padahal masjidnya gede kuwi ngono iki. Hah? Nah, di Namirah itu apa namanya lupa saya. Masjid Namirah itu masjidnya gede ning kono ya khotbah terus.
Karena isinya di situ khotbah, dengerin khotbah, doa. Wis ning Arafah gitu. Jamaah Indonesia ya ning tendone. Apa pedireng kok. Lah ya kuwi ya karena iya, perintahnya memang seperti itu ya, baru wegah ruwet ki mau. Ya kan kembali lagi. Semua pasti akan ada. Nek enek usaha mesti enek pahala. Nek enek usaha re itu pahala. Ngono wae. Paham ya sini ya? Bidone ning kono kuwi. Masalahnya ra ngerti masjid kaya piye to wae. Masjid ning kono ya kene bangunan ngono tok masalahnya. Tapi besar masjidnya. Di Mina pun juga ada masjidnya, di Arafah ada masjidnya, di Muzdalifah ya nek masjidnya. Ini Muzdalifah masuk masjid enggak? Orang. Ini saya masuk masjid. Di Muzdalifah yang ngono tak tahu. Padahal nek masjid ya wan. Lah ya. Ya orang mungkin lah ning tanah haram mau masuk ning Muzdalifah, di Arafah, di Mina, orang ning masjid ya ora mungkin. Logis wae ngono to. Masuk ning Solo kampung orang ning masjid kan ya ngono wae to mikir ngene ning Solo masuk ning masjid mesti ono kan ngono to. Lah apa meneh ning kono ya luwih mesti ono to. Ya, cuman paling ya roaming ora paham ngono wae. Nah, cuman itu aja. Maksudnya roaming ngono enek khotbah apa ya ora ngerti kan ngono tok. Nah, cuman itu aja paling. Ya alhamdulillah ketika saya di sana ya ngerti khotbah apa. Bahkan saya tahu keterangan kenapa ketika haji itu enggak boleh potong kuku, potong kumis. Lah itu manfaatnya bagi Allah apa? Allah ya butuh Allah gor pengen ngerti kowe iki taat apa ora ngono tok wis. Aku ya ngrungokke ning kono wah ya bener ya. Iya toh kan enggak boleh potong kuku, potong kumis kan enggak boleh tuh. Kenapa kok enggak boleh? Emang manfaatnya buat Allah apa? Ora eneng. Wangi-wangian ngopo kon kecut-kecutan ya ora. Tapi kenapa? Lah itu manfaatnya apa? Ya kowe ngerti. Allah pengen tahu, Allah uji dirimu dengan seperti itu. Taat apa ora kowe? Ngono tok asine iki. Pengen tahu jenengan taat apa ora? Nek taat surga, nek ra taat nah ngono wae wis jawabane kuwi. Bener juga ya. Aku biyen ning pondok ora diajari pokok men ning kono ora oleh ngene, ora oleh ngene, ora oleh ngene ngono tok. Bareng tekan kono ngrungokke kudu betul juga ya ngono tok. Iya. Makanya yang pentingnya kita punya ilmu, pentingnya kita belajar bahasa Arab di sini. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus gini, nanti kaitannya dengan bentar lagi pitulasan. Besok Jumat libur dulu ya. Ya, tapi saya ngasih wanti-wanti. Ya 17-an sholatnya jatuh tinggal. Jadi ini penting. Kadang wis saking sibuke antara ngono kuwi salate lali. Terus terlalu begadang kok subuhe luput. Sering terjadi seperti itu gitu lah. Ya kajian diliburkan nggak apa-apa, maksudnya untuk hormati yang lain daripada do pekewo apa piye, nggak apa-apa diliburkan, tapi sholat aja libur. Kecuali mending. Kecuali halangan, jangan halangan jangan sholat. Nah itu karena ini kaitannya dengan mundur sholat atau apa,
keluar dari waktunya sholat ya ini juga tetap. Kenapa kok gitu? Nanti dibaca surat Al-Kautsar. Inna a'tayna al-kautsar. Aku dah beri engkau nikmat yang banyak. Setelah dapat nikmat, perintahnya apa di ayat kedua? Fasholli li rabbika wanhar. Setelah dapat nikmat itu, cara bersyukurnya adalah dengan sholat dan sembelih kurban. Jadi mensyukuri nikmat itu ora terus woyo-woyo sholat lali, orang. Justru mensyukuri nikmat itu gunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri pada Allah. Wis. Nanti kaitannya dengan surat Ibrahim kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayatnya kan gitu. Keterangannya aslinya begitu. Kalau kalian bersyukur pasti akan ditambah. Syukur di sini apa? Syukur diterangkan surat Al-Kautsar tadi. Setelah dapat nikmat sholat gitu loh. Jadi nikmat itu digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk sholat. Kalau itu uang ya disedekahkan, atau untuk kurban, atau untuk hal-hal yang baik sesuai dengan aturan Allah. Itu namanya syukur di situ. Gunakan untuk sesuatu yang mendekatkan diri pada Allah. Karena saya pernah nanyain murid saya, siapa yang tahu syukur itu apa? Menerima Pak, ya nerima kabeh. Ngucapin alhamdulillah, terima kasih, iya. Tapi wujud syukur itu caranya dibuktikan dengan apa? Harus tahu ini. Gunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri pada Allah. Bukan malah sebaliknya. Mensyukuri nikmat jarene memperingati hari apa? Intinya kemerdekaan, hari kemerdekaan Indonesia. Dan baru kok malah banyak melakukan maksiat, sholat ditinggal, kan repot. Itu justru tidak menyebabkan diri kita diridhai oleh Allah. Justru malah sebaliknya, Allah marah sama kita. Itu namanya bukan syukur namun kufur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Adapun ketika kalian kufur, ketahuilah bahwa azab Allah itu pedih. Jadi podo-podo dapat nikmat. Yang satu digunakan untuk hal yang baik, itu disukai oleh Allah, akan ditambah oleh Allah. Namun yang satu podo-podo dapat nikmat digunakan untuk maksiat kan ya iso. Ya itu namanya kufur di situ. Jadi kufur di sini tidak harus orang kafir. Orang yang ngakunya Islam ketika mendapatkan nikmat kok digunakan untuk maksiat, itu juga namanya kufur. Langsung ditegaskan inna adzabi lasyadid, ketahuilah bahwa azabku pedih. Maksudnya Allah apa? Oke, sesuatu tak kayak nikmat neh ya kapok. Kan ngono toh. Lah ya kuwi makanya ini harus ditekankan. Harus ditekankan, harus dipahami. Bahkan terkadang kita dengerin khutbah ngono kuwi nek kon syukur ngono ya alhamdulillah menonton serang gagah enggak digopo enggak. Justru waktu sehat harus disyukuri, gunakan untuk ibadah. Waktu luang gunakan untuk ibadah. Waktu dapat banyak rezeki gunakan itu untuk beribadah. Kan ngono. Kabeh gunakan untuk ibadah. Itu wujud kita syukur di situ. Ini jarang sekali disampaikan oleh khotib. Padahal ngomong khotib mesti ayolah kita bersyukur kepada Allah. Ya ngomongin ngono tok. Ngucapin alhamdulillah. Tapi ora nggak ditekankan itu harus digunakan untuk hal yang positif lah ngono loh. Itu nggak ada. Paham nggih sampai sini nggih? Cukup? Ada yang mau tanya? Ya. Satu hadis lagi, kiroto keras ini. Mungkin ngerti. Barang siapa yang menjaganya sholat, maka ia akan memiliki cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat nanti. Sedangkan yang tidak menjaga sholat, maka tidak akan memiliki cahaya, tidak memiliki bukti dan keselamatan pada hari itu. Pada hari itu ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Keras hadisnya.
Belum pernah dengar gitu ini. Belum pernah dengar. Mana hafidhu 'alaiha kanat lahu nuran. Kalau menjaga sholat dia akan dapat nur. Sama seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Kenapa kalau kita harus sholat? Itu karena ada wudhu. Wudhu ini yang nanti menyebabkan kita dapat cahaya di akhirat. Untuk masuk ke dalam surga harus dapat cahaya itu, gitu kan? Udah sering ini. Kaitan dengan ini udah saya sampaikan. Wa burhanan, dan bukti bahwa kamu udah sholat bener. Bukti ini ya nur tadi. Wa najatan yaumal kiamah, dan keselamatan di hari kiamat. Wis jelas masuk surga. Adapun sebaliknya, kalau nggak sholat kamu nggak dapat cahaya, nggak dapat bukti, dan pasti akan celaka. Dan di hari itu dia akan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ini sih ngomong Nabi. Kenal Fir'aun. Fir'aun itu pemimpin, nek saiki mungkin presiden atau raja. Raja Mesir pada waktu itu. Kenal Qarun. Kalau Qarun apa? Kenali Kirun ya, lucu kayaknya. Itu namanya Syakirun aslinya jarinya. Syakirun itu orang yang bersyukur kan. Syakirun alim, namanya panggilannya Kirun ngono. Dalam ayat kan Syakirun alim, orang yang bersyukur kan gitu kan. Iya benar namanya gitu. Oh iya betul Syakirun. Karena Syakirun kan aslinya gitu, terus panggilannya jadi Kirun ini gitu. Runnya hilang ya. Nggak jadi, maka karena nggak bisa ngelawak kayak Kirun, jadi runnya hilang. Jadi gitu. Kalau Qarun tahu nggak siapa itu Qarun? Masyhur ini masyhur. Hartawan, dia orang kaya. Mungkin saya apa ya? Miliarder, sing sugih. Orang kaya. Kalau Fir'aun itu yang punya kekuasaan, kalau Qarun itu yang punya harta, nek Haman itu yang yang punya pemikiran yang cerdas. Itu semua di satu zaman, di zamannya Musa. Wong pinter, wong duwe duit, wong duwe kekuasaan. Tapi neraka kabeh kuwi. Besok ning akhirat wong ra salat bareng kuwi. Nek jenengan sepinter apapun, apa duwe wis dadi presiden sekalipun, kalah karo Fir'aun. Sak sugih-sugih jenengan ijek kalah karo Qarun. Sak cerdas-cerdase kalian kalah karo Haman. Tapi mereka semua adalah musuh Allah dan jelas akan masuk neraka. Kenapa? Ora salat memang. Jadi di hadis itu disebutkan orang yang nggak sholat pasti nanti akan bersama dengan Fir'aun, Qarun, dan Haman. Dan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu siapa? Jadi dia itu juga menjadi pimpinan orang-orang Quraisy yang memusuhi Nabi dan meninggal dalam keadaan kufur. Nggak mau sholat dia. Jadi kayak Abu Jahal dan lain sebagainya. Semono kuwi Ubay bin Khalaf kuwi. Dan dia kaya, dia pemimpin dan dia pinter, tapi dia memusuhi Nabi SAW, akhirnya mati dalam keadaan kufur itu. Makanya hadisnya disebutkan gitu. Berarti sesuk aku malah karo wong sugih, wong presiden mah. Lah iya, tapi ini neraka. Lah ngapa? Tambah sinden jare. Ya Allah ya Rahman. Jadi ini harus kita hati-hati. Kaitan dengan sholat ini hal yang amat sangat penting. Jarang disampaikan ya di sini tadi. Ini bahaya. Kenapa Qarun itu diazab? Ada yang tahu? Qarun itu kan akhirnya diazab. Di apa? Azabnya apa? Kalau Fir'aun tenggelamkan di Laut Merah. Kalau Qarun tenggelamkan di bumi. Kenapa kalau sampai tenggelamkan di bumi? Itu sih ditenggelamkan bukan cuma Qarunnya toh ya. Semua hartanya itu juga ditenggelamkan.
Makanya nanti nemu ning tanah jadi harta karun. Ini dari itu tadi. Nah, ya itu dari situ. Karena saking kayanya ning Indonesia golek itu kaya ngono tetep nyamani harta karun. Kalau pemikirnya pun juga sama, tetap hancur. Wallah alam bisawab, kalau itu meninggalnya seperti apa enggak disebutkan. Intinya dia juga pintar, bahkan dia Haman itu bilang apa? Ibnili sarhan la'ali attali'u ila ilahi Musa. Nah, bangunkan bangunan yang tinggi, jadi dia arsitektur, bangunan yang tinggi. Aku tak munggah rono, delok orang bunuh diri gitu nih. Aku pengen delok Tuhane Musa di ngono, kurang ajar tenan. Dia saking cerdasnya dan dia arsitek bisa bikin bangunan tinggi itu. Bangunkan untuk saya bangunan yang tinggi, arsiteknya kan dia pintar. Saya akan lihat sampai atas sana, tak delok Tuhane Musa di ngono, kurang ajar tenan wong ini. Nah, makanya nanti ini pun jadi pelajaran buat kita kaitan dengan Fir'aun, Qarun dan Haman ini. Makanya sering bahkan ayat atau cerita yang paling banyak disebutkan dalam Quran itu cerita Nabi Musa. Kenapa? Ini yang paling relevan sampai nanti di hari kiamat. Ini kaitannya ya dengan Nabi Musa ini. Enggak cuman Al-Kahfi, kaitannya dengan ceritanya Fir'aun itu kan Nabi Musa semuanya kaitannya dengan Nabi Musa. Ada yang di Al-Kahfi, ada di mana-mana, banyak dari awal sampai akhir. Paling banyak ceritanya Nabi Musa ini. Nanti ketemu Qarun, ketemu Haman, ketemu itu semua ada ceritanya. Dan itu paling banyak. Kenapa? Karena itu nanti juga akan terjadi dan relevan, kita akan bertemu orang-orang seperti itu. Dan pelajaran yang lain itu sering disampaikan di sharing WA. Kira-kira nek ade pas zamanin Nabi Musa dan Fir'aun, kira-kira ade bela sapa? Ngono pertanyaane. Kok ngono iki ngene wae. Fir'aun jelas raja, punya tentara, duit-duit akeh. Musa kere. Bahkan Musa kan dibuang ke sungai. Dia punya apa? Enggak punya apa-apa. Diusir, kan apa ngono? Kira-kira ade bela Fir'aun apa bela Musa? Oh tenane kayak sembako yang bahagia loh. Wes andane. Kan jadi pertanyaan kan gitu. Fasilitasnya banyak, we langsung ke IKN naik Alphard misalnya, coba. Nah. Kan gitu, ini pertanyaan dan ini ya keimanan kita yang berbicara di situ. Ya kita ikut siapa lah gitu lah. Statik kiri, misalnya ya. Pemerintah jelas itu duit, itu bantuan. Bisa jadi aku sudah jadi menteri, tak belong jadi menteri aku misalnya ya. Tapi ini aku bela Fir'aun, bela Musa itu apa kan ngono? Belum lagi pendukungnya kan banyak. Ya jelas Fir'aun pendukungnya banyak orang ono kan. Jadi ini bukan Musanya atau Fir'aunnya siapa, enggak. Ini sifat-sifatnya itu semua udah ada dalam Quran dan tinggal kita mau praktekkan keadaan sekarang kira-kira ada yang bela sapa ngono lho. Jadi nek bela Musa no, kan ceritanya Musa. Nek saiki bela sapa kowe? Ngono. Mayoritas napa sing menang no wae. Nah, nek sembakone ora kan ngono, Firaun yang ngei sembako. Bansos apa ora ngono. Nah kan gitu. Ini hal yang menjadi pertanyaan buat kita. Ya rada gojek ya apa-apa, tapi kita harus memahami makna dari cerita ini. Ya semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Lagi kan misalnya loh, sesuk kan sekedar milih apa tau? Sesuk milih apa sesuk? Pilgub apa pilihan apa? Kan itu dunia.
Ini kaitan nggak cuma dunia aja, itu semua ada tanggung jawabnya, pertanggung jawabannya. Ya kaya kuwi mau kowe milih Firaun apa milih Musa, kira-kira nek ngarep enek ngono kuwi kowe milih sapa? Ngono wae. Hah? Ya baca ditumit-ditum ya wis. Ya, jadi ini buat pelajaran buat kita. Ya, kita harus bisa memilih dan memilah. Jadi sebelumnya sudah saya sampaikan intinya kacamatanya Quran Sunnah. Nah aku milih iki, tur menang. Kira-kira wonge korupsi ora, ngono lho pertanyaane. Kan ngono zaman saiki kan ngono. Lah nek kira-kira elek kabeh piye Pak? Pilih sing elek luwih sithik daripada liyane ngono wae lah. Enek sing apik, enek sing elek ya mesti milih sing apik kan ngono to. Kira-kira nek aku milih iki kok dia mengajak hal yang baik ya udah pilih. Itu aja. Dan tentunya ketika kita milih pilihan kita kok menang, akhirnya dia korupsi, dia ikut andil di situ. Itu dosa bukan dia saja. Pemilihnya. Ya iyalah, kita kan ikut andil untuk memenangkan dia. Makanya kita dalam pemilihan itu nggak sekedar milih. Nah iya dong. Makanya kita punya pilihan A sama B. Waktu kita pilih A itu pertimbangannya baik. Lah akhirnya milih A. Nah ternyata setelah jalan itu sebetulnya yang baik itu malah sebenarnya B. Seandainya dia itu praktek gimana itu Tad? Lah ya makanya kapusan bansos ya teh. Ya Allah ya Rahman. Mungkin tebakan kita itu saat mungkin milih A itu baik. Jadi bukan karena mungkin bahasa dan sebagainya. Kita murni memberi aspirasinya itu baik. Tapi sebenarnya setelah seandainya mereka itu diberi sama-sama kemenangan, sebenarnya malah justru yang tidak berubah kebaikannya sebenarnya malah B gitu loh. Tahu mungkin buruk-buruk atau justru setelah menjabat itu mendapat suatu hidayah atau bimbingan sehingga mereka baik. Makanya contohnya seperti itu lihat gimana? Lah ya, tadi ya pilihannya kayak gue lho, Fir'aun karo Musa. Terus ngono bae. Bandingkan kira-kira iki Fir'aun apa Musane iki? Ngono lho. Ya, emang berat berkaitan dengan ini. Makanya kita juga harus hati-hati. Harus hati-hati, jangan sekedar ikut-ikutan. Karena semua itu ada hisabnya, hitungannya. Jangankan seperti itu, nanti orang yang masuk neraka itu akan minta sama Allah, pemimpinnya itu dikasih adab 2 kali lipat karena dia ngikuti pemimpin nih. Kayak misalnya semeniki. Naudzubillah min syarri dzalik. Apa wong kono lah wong kono. Kuwi mlebu neraka kabeh. Lah sing pemimpinnya sapa? Nah, pemimpinnya itu dituntut dia dapat adab 2 kali lipat oleh pengikut-pengikutnya. Kenapa? Karena dia yang ngajak saya ya Allah. Sing ngajak kejelekan ini iso kayak adab yang lebih pedih. Itu nanti di akhirat ngono kuwi, ade ora iso kok. Apa namanya? Sekedar melu ngono tok. Melu kuwi enek pertanggungjawaban. Sing tok ikuti ku neraka ya neraka sesuk.
Ora percaya bukan surat Al-Ahzab rukuk kedua sebelum akhir. Ngono kowe atihim adzaban di'fan minan nar. Wal anhum la'nan kabira. Sampai bilang seperti itu. Berilah adab double buat dia dan laknatlah dia dengan laknat yang besar. Itu omongan dari pengikut kepada pemimpinnya. Sing wong gur melu-melu gimana? Jadi ade melu-melu ku ya kudu melu wong tepat gitu loh. Ada ilmunya ora gur waton melu ngono lho. Jadi ini yang perlu dipertimbangkan. Wah ning kono ya nek kiyaine ya nek Pak Mas. Ning kono ya nek Habibe Pak Mas. Kono nek ustati Pak Mas. Bayar itu. Ya. Nah, jadi ikut ustadz pun ustadz juga bisa salah, makanya juga harus hati-hati kan gitu. Nah, kaitan dengan itu kan sudah saya sampaikan juga. Ulama itu ada dua, ulama ul khair, ulama usul. Ulama ul khair ngajak kepada kesuksesan di akhirat, ulama usul mencari kesuksesan di dunia. Wis, orientasinya udah jelas. Orientasi itu apa ya? Nanti ujung-ujungnya kemana itu sudah jelas. Dan ulama ul khair orang mungkin dekat dengan pemerintah. Jadi dia ya seakan golput. Pasti dia biasanya seperti itu, nggak akan condong pada satu pikiran atau satu pemimpin atau apapun, nggak condong banget ke sana. Ya condong dengan syarat kamu kalau nandatangani kata integritas ini, nah gitu. Kalau kamu siap ya tak dukung, nah ora ya ojo. Siapapun dirimu kan ngono. Ulama al-khair ya ngono kuwi. Akhirnya dukung itu sebelumnya mesti ada fakta integritas, harus kamu tanda tangani keinginan kami sebagai ulama yang nanti kalau kamu jadi harus seperti ini. Itu harus tanda tangan. Biasanya gitu. Baru nanti akhirnya didukung. Jadi dukungnya bukan dekat-dekat pemerintah dan itu kursi jabatan orang. Bukan di situnya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Ngerti nggih? Ya harus hati-hati. Lebih-lebih ya ini kaitannya dengan sholat. Ya sholat sing kira-kira iso ngimami ae sing ndi ngono wae lah. Jelas atau sholat atau pilih aja ya wis. Wong arep ning neraka tok tut yang ngono. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Memang meskipun nanti setelah kita milih kabar kuwi kita insaf maksudnya ternyata salah, kita taubat insyaallah diampuni. Tapi kan bukan berarti terus setelah salah sesuk milih salah meneh, sesuk milih salah meneh. Lah kesalahanmu ning endi harus diintrospeksi kan ngono lho. Ade pemilu sing pirang-pirang dihapus sing pirang-pirang iki manut ya. Ya kan gitu kan. Berarti jatuh berkali-kali dalam lubang yang salah gitu. Cukup, saya kira cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.